Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Justus Petrus Karma, NIM 1922511040, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang, semester 4. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Cara Belajar Siswa di Kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno 1983 mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses berlangsungnya kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di kelas. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari definisi tersebut, diketahui bahwa dalam proses pembelajaran terdapat beberapa unsur, di antaranya adalah pembelajaran sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk pembelajaran siswa di dalam kelas. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di antaranya, salah satu tujuan belajar yang paling terlihat adalah prestasi belajar yang dihasilkan oleh masing-masing siswa. Cara belajar akan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan siswa yang mempunyai cara belajar yang baik, aktif, dan disiplin, maka akan memperoleh hasil yang belajar yang memuaskan, dan begitu pula sebaliknya. Namun cara belajar yang baik tidak sepenuhnya menjamin prestasi belajar yang baik dan memuaskan. Namun setidaknya dengan mempunyai cara belajar yang baik diharapkan dapat meminimalisir hasil belajar atau prestasi belajar yang diinginkan. Pada dasarnya setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda. Di antaranya, perbedaan tersebut seharusnya bisa menjadi keunikan tersendiri di antara masing-masing individu, bukan malah menjadi hal yang membedakan masing-masing siswa, karena dengan perbedaan tersebut antara satu individu dengan individu lain dapat saling melengkapi. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah meneliti cara belajar siswa berprestasi pada siswa kelas 10 yang masuk ranking 3 besar teratas dan ranking 3 terbawah di SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. Penelitian ini hanya dibatasi untuk satu kelas saja. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Cara belajar siswa yang masuk ranking 3 besar teratas kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimana cara belajar siswa yang masuk ranking 3 besar terbawah kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, bagaimana perbedaan cara belajar siswa yang masuk ranking 3 besar teratas dan 3 besar terbawah kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat tahun ajaran 2020-2021. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Cara belajar siswa yang masuk ranking 3 besar teratas kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. Yang kedua, cara belajar siswa yang masuk ranking 3 besar terbawah kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. Yang ketiga, perbedaan cara belajar siswa ranking 3 besar teratas dan ranking 3 terbawah kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. E. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang
diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan wawasan dan sumber keilmuan tentang cara belajar yang baik bagi siswa ataupun pendidik guna menunjang prestasi belajar yang memuaskan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi siswa yang membantu dalam memahami cara belajar yang baik yang dapat mendukung prestasi belajar yang dihasilkan. B. Bagi guru yang dapat digunakan sebagai acuan guru dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar di kelas yang lebih efektif dan efisien sehingga pembelajaran lebih baik serta memotivasi guru lebih baik kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. C. Cara meneliti lain yang memberikan pengalaman dan mempersiapkan strategi mengajar yang baik pada kegiatan belajar mengajar sekaligus memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti memperoleh selama di bangku perkuliahan. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian serupa peneliti lain. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian pustaka. Belajar menurut pengertian secara psikologis adalah merupakan suatu proses. 1. Perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut Slameto, pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan seorang guru untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasilnya pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Melalui belajar, manusia mengalami proses perubahan sehingga pengetahuan, tingkah laku, pemahaman maupun keterampilan pun berubah. Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai dan memperoleh sesuatu. Menurut Gagne, dalam Sri Arta Anita 2008, menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana organisme berubah perilaku akibat pengalaman. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika telah terjadi. Menurut Ngalim Purnawanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan, mengemukakan bahwa belajar adalah tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikologis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. Menurut Purwanto 2003 menyatakan bahwa belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Menurut James Whittaker 2009 mengemukakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman. B. Cara berpikir. Cara belajar. Cara belajar pada dasarnya merupakan
Cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa. Cara belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha belajarnya. Menurut Slameto tahun 2003 juga berpendapat tentang cara-cara yang dilakukan oleh siswa dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, cara membuat jadwal dan pelaksanaannya. Yang kedua, cara membaca buku. Yang ketiga, cara membuat catatan. Yang keempat, cara mengikuti pelajaran. Yang kelima, cara mengulangi pelajaran. Yang keenam, cara melakukan. Yang ketujuh, cara menghafal pelajaran. Yang kedelapan, cara menempuh ujian. Cara-cara belajar tersebut di atas agar mencapai hasil belajar yang optimal dapat dijelaskan sebagai berikut. Cara membuat jadwal dan pelaksanaannya. Mengatur waktu belajar merupakan salah satu masalah yang dihadapi sebagian besar oleh siswa. Mereka kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk menggunakan waktu secara efisien. Kesulitan penggunaan waktu tersebut disebabkan karena siswa dapat memanfaatkan waktunya untuk bermacam-macam kegiatan atau tidak mengetahui waktu-waktu terbaik untuk belajar. Menurut Slameto 2003 mengemukakan bahwa jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang siswa setiap hari. B. Belajar yang efisien. Berdasarkan pengertian tersebut, pembaca bukanlah kegiatan mata untuk memandang serangkaian kalimat dalam bahan bacaan, melainkan kegiatan pikiran memahami suatu keterangan melalui indera penglihatan. Siswa harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dalam membaca agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kecil, cara membuat. Cara membuat catatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa. Diharapkan setiap pembelajaran siswa mampu mencatat poin-poin penting terhadap apa-apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan dengan memiliki catatan singkat sangat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Dengan pemahaman yang dimiliki siswa, tentu hasil belajar yang akan meningkat. Yang kedua, persiapan sarana. Persiapan sarana yang pertama yang dilakukan setiap siswa ialah mempersiapkan sarana, yaitu menyediakan perlengkapan tulis dan lembar catatan untuk keperluan mengikuti dan mencatat pelajaran. Persiapan jasmani berarti seorang siswa melakukan usaha-usaha untuk mempersiapkan tubuhnya sehingga dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelajaran sebaik-baiknya. Yang cara mengulangi pelajaran. Bahan atau materi pelajaran tidak mungkin dikuasai hanya satu kali belajar saja. Materi yang dipelajari agar tidak mudah lupa dan harus dipelajari. F. Cara melakukan konsentrasi. Menurut Slameto tahun 2003 mengemukakan bahwa konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal yang berdasarkan pengertian tersebut. G. Cara menghafal. Pelajaran menghafal dalam belajar pada dasarnya bukanlah tujuan utama, namun yang lebih penting adalah memahami pengertian tersebut. Dalam kurung pelajaran. H. Evaluasi prestasi. Belajar prestasi belajar meliputi segenap ranah kejiwaan yang berubah sebagai akibat dan pengalaman dan proses belajar siswa yang bersangkutan. Prestasi belajar dapat dinilai dengan cara penilaian formatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian
yang bertujuan untuk mencari umpan balik yang selanjutnya. Penilaian tersebut dapat digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar yang sedang atau yang tidak dilaksanakan. I. Kerangka berpikir. Belajar adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara bertahap dan berkelanjutan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman serta interaksi dengan lingkungan yang melibatkan kognitif. Cara belajar siswa adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa pada situasi belajar tertentu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan percerminan usaha belajar yang dilakukannya. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian dan jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Karena masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum jelas dan belum diketahui oleh peneliti, masalah akan diketahui selanjutnya setelah peneliti melakukan observasi di lapangan terlebih dahulu. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan cara mencari pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data. Hasil penelitian tersebut, penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan teknik wawancara dan sebagainya. B. Tempat dan waktu. Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan disajikan sebagai objek untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Tempat penelitian ini adalah lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. Subjek penelitian ini khusus untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleo Barat. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data. Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Lembar angket respon siswa. Angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap cara belajar yang digunakan. 2. Lembar wawancara. Peneliti menggunakan tabel pertanyaan wawancara yang ditunjukkan kepada guru salah satu mata pelajaran. Peneliti sendiri. Selain itu, instrumen di atas di sini peneliti berperan aktif sebagai subjek penelitian sekaligus berperan sebagai instrumen peneliti itu sendiri. D. Populasi dan sampel. Sumber data menurut Ari Kunto tahun 2005 adalah benda, hal atau orang, tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Berdasarkan pembagian jenis-jenis yang dibutuhkan, maka sumber data pada penelitian adalah 1. Informan. Pengertian informan dalam pengertian kualitatif adalah seorang yang dipandang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. 2. Tempat dan peristiwa. Kegiatan penelitian kualitatif tidak lepas dari wawancara dan observasi yang melibatkan tempat, pelaku, siswa yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Dokumen dan arsip. Yang ketiga, dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip merupakan sumber data tambahan yang berupa catatan tertulis. E. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini adalah 1. Perspective sampling. Maksud dari perspective sampling yaitu peneliti menentukan langsung objek yang dijadikan penelitian. F. Teknik pengumpulan data.
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu 1. Observasi menurut Nasution dalam Sugiyono 2014 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua pengetahuan. Observasi juga memiliki pengertian, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dan objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Menurut Sterben 2002 mengungkapkan, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dan suatu topik tertentu. A. Wawancara semi struktur. Dalam penelitian ini wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi struktur di mana dalam pemeriksaan lebih bebas. 3. Dokumen analisis. Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dokumen baik berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. G. Rencana pengujian keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, kesalahan data dapat diperoleh melalui 1. Keabsahan data, keabsahan konstruk, keabsahan bentuk, batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa diukur benar-benar merupakan variabel yang akan diukur. Triangulasi sumber. Menguji keabsahan data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. H. Metode analisis. Data analisis kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengkoordinasikan data, menyeleksi berbagai data, dan menjadikan suatu kesatuan yang dapat dikelola. Baik, demikianlah hasil pemaparan dari proposal saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.